Sahabat Lapo Cabia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Merantau Lagi. Selamat mendengarkan. Sementara itu, Erwin yang manusia harimau dan dukun pernah jadi sopir telah hidup di Jakarta kembali. Yang mula pertama ditemuinya adalah sahabatnya Hilman. Kemudian ia mencari Ki Ampuh yang telah tidak di rumahnya yang lama lagi. Akhirnya, rumah orang cukup terkenal itu didapatnya juga. Ia disambut hangat dan diajak makan bersama. Diperkenalkan pada istrinya, seorang perempuan yang usianya tak akan lebih dari 18 atau 19 tahun. Istrinya yang baru. Kalau diperbandingkan memang tak sesuai, tetapi di zaman ini tidak ada lagi istilah tak sesuai, semata-mata disebabkan perbedaan umur atau rupa. Zaman dulu memang pincang dan janggal kelihatan manakala ada seorang laki-laki berumur yang beristrikan seorang wanita muda. Bukan tidak ada, tetapi kalau sampai terjadi yang begitu, maka sebagian terbesar di antaranya adalah disebabkan kawin paksa. Seperti halnya dalam banyak cerita-cerita roman tragis. Sekarang tidak lagi, banyak wanita muda memilih orang yang sudah agak berumur karena berbagai pertimbangan. Sudah jarang kawin paksa antara yang tua dengan yang masih muda. Namun begitu, dalam hal Ki Ampuh dengan istrinya Zubaidah memang ada kelainan. Ada daya tarik tak terlawan pada diri Ki Ampuh yang menyebabkan Zubaidah tunduk pada keinginannya. Bukan karena ia memandang Ki Ampuh tentu bisa mencintainya dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Bukan pula karena Ki Ampuh mempunyai banyak harta benda yang kadangkala jadi pemikat yang juga bisa merobohkan. Zubaidah bukan hanya sudah jadi istri orang banyak ilmu dan dukun itu, tetapi juga sudah mulai membina diri untuk jadi seorang ibu. Ia telah mengandung oleh benih-benih yang ditaburkan ke dalam rahimnya. Ia tidak selalu merasa senang, tetapi dia tidak pernah berpikir atau berdaya untuk menjauhkan diri dari orang itu. Ia bagaikan telah terikat tanpa tali, telah tunduk tanpa ancaman apapun. Tak heran, tak sia-sia ilmu yang dituntut Ki Ampuh dari Lom-Lom semasa ia di Sibolga. Lom-Lom, si dukun Pekasi dan Pitunduk yang punya berbagai macam jampi dan jimat guna menaklukkan wanita mana saja yang disukainya. Lom-Lom telah mengatakan bahwa ia tak akan gagal. Anda kelihatan sehat sekali, Erwin, kata Ki Ampuh. Terima kasih, begitu juga Anda nampaknya, sahut Erwin. Dia masih ingat istri Ki Ampuh yang dulu sudah tua. Entah di mana wanita itu diletakkan atau disimpannya. Mereka berdua yang sama-sama punya banyak ilmu itu berbincang-bincang tentang Sumatera. Sekali lagi, Ki Ampuh memuji keramah tamahan orang di Mandailing yang telah memberi banyak tambahan pada perbendaharaan ilmunya. Dengan uang yang dibawanya dari Surabaya, Erwin bisa mendapat rumah kecil sederhana dengan kontrak 1 juta untuk 2 tahun. Berbeda jauh dengan tempat kediaman Ki Ampuh yang kini sudah mempunyai gedung, hasil kerjanya atau kepunyaan istri barunya. Begitu pikir Erwin. Berbeda dengan masa lampau, kini keduanya bersahabat dan tidak melihat kemungkinan untuk kelak menjadi musuh pula. Jangan dikira bahwa Ki Ampuh hanya memiliki Zubaidah. Ia mempunyai 2 orang istri lain, sama mudanya dengan Zubaidah. Kesemuanya cantik dan wanita-wanita didapatnya dengan kekuatan ilmu pekasihnya. Istri-istrinya yang lain bernama Laila dan Tris. Yang belakangan ini seorang Indo, ibu Indonesia, ayah Belanda. Kalau dipikir dengan cara wajar, memang aneh bagaimana seorang pernah duduk di sebuah fakultas seperti Tris
sampai kawin dengan seorang dukun semacam Ki Ampuh, yang sekolah dasar saja pun tidak pernah tamat. Maka Ki Ampuh dengan ilmu pekasihnya bisa menundukkan 3 wanita cantik dengan jampi dan ajimat. Masih lumayan ia cuma mengambil 3. Kalau mau lebih, Ki Ampuh juga tinggal jampi dan pandang atau colek saja. Dukun itu telah mempergunakan ilmunya untuk benar-benar kepuasan hati dan diri, sesuai dengan apa yang dikhayalnya dari sejak ia menguasai ilmu tersebut. Orang-orang sekitar heran bagaimana ia yang hanya seorang dukun mempunyai 3 istri muda rupawan dan terpelajar pula lagi. Tetapi keheranan demikian hanya pada orang-orang yang tidak mempercayai kekuatan ilmu pekasih. Bagi yang percaya, mudah dimengerti mengapa ia bisa menguasai begitu banyak istri. Pada suatu malam Kamis, ketika hujan turun dengan amat lebat, Erwin sedang rebah-rebahan di tempat pembaringannya. Hujan itu datang begitu tiba-tiba tanpa pertanda apapun, tiada mendung dan tiada guruh. Pada waktu itu terbayang olehnya wajah Ivon, istri bekas majikannya Hamdani. Ia heran mengapa perempuan kaya itu jadi begitu tertarik padanya. Sekaligus ia merasa kasihan. Dalam suara curah hujan yang amat deras itu, seolah-olah terdengar olehnya, Ivon beriba-iba agar ia kembali. Tampak olehnya Ivon selalu termenung, memikir dan mengenang dia. Ia merasa telah pergi dengan cara yang tidak baik, tetapi dia melakukannya semata-mata untuk keselamatan diri dan kebahagiaan keluarga yang menolongnya itu. Kalau ia perturutkan kata hati laki-laki yang wajar, mestinya ia juga tertarik pada wanita itu. Dan sesungguhnya lah, Erwin juga mengetahui kecantikan Ivon. Dilihat dari segi wanita itu, ia telah berlaku kejam. Tetapi bila dinilai dari segala segi, maka ia telah mengambil langkah yang paling tepat. Benar Erwin, kau telah berbuat yang terbaik. Tiba-tiba terdengar suara yang tak asing baginya. Suara ayahnya. Tak lama kemudian, Jalubuk dengan wujud setengah harimau berwajah manusia telah berdiri di hadapannya. Ayah, kata Erwin perlahan. Dipeluknya orang tua yang setia itu. Pada saat itu, ia merasakan kedatangan perubahan pada dirinya. Ia sendiri pun berubah menjadi badan harimau dengan kepala manusia. Ayah dan anak berangkulan, dan keduanya sama menitikkan air mata. Kau anak baik, kata Jalubuk. Dan ayah adalah ayah yang paling agung di dunia ini. Ayah selalu datang, tak pernah meninggalkan aku pada saat-saat aku amat membutuhkan kehadiran ayah. Kurasa tak ada anak yang lebih bahagia daripada aku.